Oke guys, karena diantara kalian ada yang meminta gue untuk membahas alur cerita dari game Ice Cream yang ke-6. Oke, mari kita bahas guys. Dan ini adalah kelanjutan dari Ice Cream 5 yang kemarin ya. Jadi kemarin di Ice Cream yang ke-5, si J berhasil mengeluarkan Mike dari ruangan yang ada pipanya. Singkat cerita, si Mike berhasil memecahkan puzzle dan berhasil bertemu lagi dengan J di ruang kontrol. Pada akhirnya si J dan Mike berhasil bertemu di ruang kontrol. Nah, di Ice Cream yang ke-6 ini, kita tuh sedang mencari teman-teman lainnya yang masih belum diketahui keberadaannya. Charlie could also be there. We need to reunite with everyone. It's the only way to give Rod what he deserves. We better stay focused, you hear me? Wait a minute. Isn't that Charlie? Yeah, that's Charlie. Where are my friends? Why don't they come rescue me? Well, it seems like I will have to escape by myself. At least this kitchen looks harmless. Maybe I could even eat some... Oh, God. I think I need a plan. Ternyata si Charlie itu mendarat di sebuah dapur, yang dimana dapur itu adalah tempat dimana para mini-rod dan juga sebuah robot gede membuat suatu permen es krim. Dan seperti yang kalian lihat berikut ini ya, tuh lagi pada masak guys. Di sini si Rod kecil itu sedang membagikan 3 resep pemanis yang nantinya akan digunakan untuk membuat es krim. Di antara 3 resep ini tuh ada butir susu, gula pasir, dan sebuah telur. Dan ketika mereka akan membandingkan apakah resep-resep yang sudah dicampur oleh para mini-rod itu semuanya manis atau tidak. Dan dicicipilah lah tuh sama si robot gede. Saya kira ini namanya Mami Rod ya. Ternyata dia tuh bukan ibuna cuy, melainkan dia tuh kayak ketua gitu ya. Namanya Mati guys, Mati. Ya pokoknya begitulah guys ya. Namanya Mati guys. Oke berlanjut. Jadi si Mati ini ingin mencicipi hasil resep buatan dari para mini-rod guys. Karena melihat hal itu, si Charlie menjadi punya ide guys. Mempunyai sebuah rencana. Jadi si Charlie itu tuh sedang membuat rencana untuk menjatuhkan si Mati ini guys, si robot besar ini. Di sini Charlie menemukan cara bagaimana caranya melumpuhkan si robot besar ini, si Mati, yaitu dengan cara meracuninya guys. Di situ Charlie hanya perlu membutuhkan barang-barang atau bahan-bahan yang istilahnya itu udah pada busuk atau beracun. Seperti telur ini guys. Ini telurnya udah pada busuk semua. Misinya sebenarnya simple sih. Si Charlie tuh hanya perlu mencari kunci dapur untuk membuka pintu ini nih. Di dalamnya ada pipa yang bisa mengantarkan Charlie ke ruangan si J dan Mike. Ya sama ya seperti game Ice Cream yang sebelumnya. Kita harus memecahkan teka-teki muter otak untuk mendapatkan item-item yang kita cari. Masalahnya kunci itu dipegang sama si robot ini guys, si Mati. Di situ Charlie harus menemukan cara untuk menjatuhkan si Mati dan harus mendapatkan kunci dapur itu. Nah, cara untuk menjatuhkan si Mati ini dengan mencari bahan-bahan ini guys. Ada telur, susu, dan juga sebuah gula pasir ya.
Nantinya 3 bahan resep itu akan kita campurkan sama bahan-bahan yang udah membusuk juga guys. Kalau kita satuin 3 bahan tersebut sama 3 bahan yang udah pada busuk atau bangkai, nantinya dia akan beracun guys. Dan ketika semua resep itu sudah beracun, kita masukin deh tuh ke sebuah tabung ice cream yang tadi dicicipin sama si Mati guys. Kita masukin resep busuknya ke dalam tabung itu. Kita tunggu nih apakah si Mati akan datang untuk mencicipinya atau tidak. Dan yang benar saja si Mati pun datang guys, dan langsung mencicipi resep yang udah kita tahu racun tersebut. Lalu apa yang terjadi guys? Inilah yang terjadi. Ya aduh, sorry ya ibu-ibu ndut, lo harus lenyap demi mendapatkan kunci dapur yang gue inginkan ya. Pada akhirnya si Charlie berhasil menemukan ruangan yang dimana di dalamnya ada pipa yang bisa mengantarkan si Charlie ke ruangan kontrol. Dan tanpa berlama-lama, dia langsung menggunakan kunci dapur itu, dan seketika itu juga si Charlie pun langsung melompat ke dalam pipa tersebut. Charlie! Fantastic! We're back together. Oh, man. Pada akhirnya si Charlie berhasil bertemu dengan Mike dan Jay di ruangan kontrol. Nah sekarang mereka bertiga hanya perlu menemukan Liz yang keberadaannya masih tanda tanya. Mungkin nanti di ice cream yang ke-7 bakalan ketahuan di manakah si Liz berada. Setelah gue berhasil menamatkan game ice cream yang ke-6 ini, ternyata di dalam game ice cream yang ke-6 ini ada sebuah misteri yang sangat penting nih guys. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Yang kita ketahui semua ini bermulai dari Sister Madeline yang pada saat itu ingin menginginkan seorang anak. Dan dia memohon kepada si Nazrat untuk memberikan seorang anak baru. Karena seperti yang kita ketahui ya di Ice Cream 5 kemarin, di situ sudah terungkap bagaimana peristiwa tentang perang zaman dahulu. Ketika sedang bermain di taman, tahu-tahu ada bom yang jatuh dari langit-langit atas. Dan di situ pun Elisa pun tewas karena bom yang jatuh itu mengarah ke muka si Elisa. Dan pada saat itu juga lah rohnya pun keluar. I just wanted to bring my girl back. Your extreme suffering has invoked me, so here I am. My name is Nazrat. Naz, what? You have not been an exemplary woman, but you still have time to redeem yourself. I can grant your wish in human, but I will ask for something in exchange. Yes, I am all yours. I won't ask you to be my wife, but you will give me 40 years of your life. I am capable if you bring Elisa back to life. Starting today, you will have to be an exemplary mother and human being. Without being able to leave this school, you will pray me hot or cold. I am capable if you bring my little girl back to life. But I must warn you that by breaking the rules, you will immediately suffer terrible misfortunes. If you are a bad mother, you will become ugly. If you don't adore me, you will lose your sanity. And if during this time you go out once to take a breath, your offspring will know the most horrible death. I am capable. Yes, I am capable. So be it. Get on your feet.
miracle. It's a miracle. Lalu dia pun meminta kepada si Nazrat untuk memberikan seorang anak baru. Tapi dengan syarat, Sister Madeline tidak boleh keluar dari sekolahan. Sekalipun dia keluar dari sekolahan ini untuk menghirup nafas, maka anaknya akan mengalami kejadian yang sangat dahsyat, guys. Lalu lahirlah si Rod. It's a boy. Tetapi setelah mendapatkan si Rod, si Evelyn ini justru malah jadi ibu yang gak bener. Setelah Rod dewasa, si Rod pun sibuk mencari uang. Karena kan kerjaannya kan jualan es krim begitu kan. Keliling-keliling sambil bawa mobil. Nah di situ kesepian lah tuh si Evelyn di sekolahannya. Karena kesepian itu, dia pun nekat pergi keluar tanpa seizin dari Nazrat. Ya sesuai peraturan si Nazrat, jika dia keluar dari sekolahan ini tanpa seizin Nazrat, maka muka dia akan pucat dan jelek. Lalu si SM pun pergi ke area camping untuk menculik semua anak-anak yang ada di ice cream ketiga. Di game Evelyn 1, kita menemukan banyak sekali anak-anak yang lagi disekap sama si SM. Mungkin mereka adalah anak-anak yang lagi camping di area camping di ice cream ketiga, guys. Dan di sini juga terungkap siapakah pemilik asli dari laundry ruang bawah tanah dari sekolahnya si Evelyn ini. Di sini ada sebuah cutscene yang mempertunjukkan si SM itu lagi bernyanyi-nyanyi di sebelah kuburan ya, guys. Entah itu kuburan siapa. Nah, lalu tiba-tiba ada mobil masuk, guys. Ternyata setelah dibuka, itu ada seorang wanita gendut. Nah, kemungkinan dia tuh sih kayaknya sih pemilik laundry itu ya. Karena mobil yang kita lihat di Evelyn 1 itu sangat persis dengan mobil yang dibawa sama suster ini di es krim 6. Dan kemudian si suster itu pun masuk. Dan pas dia lihat ke belakang, dia pun dihipnotis sama si SM untuk menjadi budaknya. Dan tak lama kemudian dia pun pingsan. Here you will stay. From this moment on, you will be my slave. Si SM itu pun menghipnotis si suster gendut itu agar dia mau menjadi budaknya. Dan jika dia melanggar seluruh aturan yang dibuat sama si SM, maka keluarga serta anaknya akan dibunuh sama Evelyn. Jadi mau gak mau si suster gendut itu harus mau menuruti semua keinginan Evelyn dan bekerja sama. Makanya dia sangat takut kepada anak-anak yang ada di laundry karena udah membawa anak-anak kepada si Evelyn. Seperti yang kita ketahui di dalam game Evelyn yang pertama, di situ si Mysterious Man sempat kehilangan kakinya akibat si Sister Madeline juga. Karena di situ dia tuh digigit-gigitin terus sama ayam-ayam yang ada di Evelyn yang kedua. Berarti kemungkinan si Mysterious Man ini tuh berharap untuk bisa kabur. Karena dia nggak mau di situ-situ aja sama anak-anak di laundry. Makanya dalam game Evelyn yang pertama memutuskan untuk pergi dari sekolahan itu. Karena mereka nggak mau dihabis-habisin sama si Evelyn. Ketika semua anak-anak dan Mysterious Man berhasil kabur dari sekolahan itu, si Evelyn pun merasa kesepian. Karena dia tuh nggak punya siapa-siapa di sekolahan itu. Dan cuman palu itulah yang dia bisa gendong-gendong. Dan mungkin inilah penggambaran si Evelyn yang menginginkan seorang anak. Gitu. Jadi si Rod itu tuh selama ini kurang perhatian. Dia tuh hanya sibuk kepada pekerjaannya sendiri dibandingkan ibunya. Di scene ice cream yang ketiga, di situ si Rod sangat sedih bahwa dia baru saja mendapatkan berita bahwa ayahnya telah meninggal dunia.
Ini terlihat ya pada koran tentang kejadian tersebut. Di situ Madeline tidak tinggal diam karena si Madeline tahu bahwa si Rod telah kehilangan ayahnya, yang berarti dia harus bertahan hidup sendirian saja. Madeline selalu mengirimkan semangat lewat surat-suratnya. Terus dia kirimkan hingga si Rod berumur 25 tahun. Oke guys, mungkin segitu saja untuk pembahasan alur cerita dari game Ice Cream yang ke-6 ya teman-teman. Ini semua berdasarkan teori yang berada di pikiran saya ya guys ya. Kalau kalian punya pendapat lain atau teori lain dari Ice Cream yang ke-6 ini, silakan komen di bawah saja ya guys ya. Kita tetap harus bersabar untuk menemukan teori-teori selanjutnya. Mungkin di Ice Cream ke-7 nanti ya, semuanya bakal terungkap kejadiannya. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan tekan loncengnya teman, agar gue lebih semangat lagi untuk bikin konten yang berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yaudah, bye bye.